Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan ini adalah sebuah edisi akhir tahun. Dan saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakannya, dan selamat menjelang tahun baru ya, di tahun 2022. Dan di minggu ini adalah perjalanan ya, akhir dari sebuah tahun 2021. Masih ada seminggu lagi dan kita akan seperti biasa melakukan analisa dan pengecekan indikator-indikator apa saja peluang-peluang yang ada di market yang akan kita analisa bersama. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan pergerakan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sendiri dari minggu lalu pergerakannya cukup dalam range yang sempit ya, dan ini menunjukkan bahwa pasar sedang meninggalkan untuk menanamkan portofolionya di Bitcoin. Dan pergerakan sideways sampai saat ini memang harus juga kita waspadai. Ingat untuk rumus sideways bahwa di dalam pergerakan sideways hati-hati, sedang terjadi pengumpulan satu kekuatan antara bull dan bear sampai ditemukan siapa pemenangnya, seperti itu. Dan berikutnya adalah untuk S&P ya, untuk S&P 500 ya, saham-saham unggulan, 500 saham unggulan. Untuk S&P 500 masih berada dalam posisi dekat dengan harga all time high-nya ya. Dan ini kalau kita perhatikan ya lebih mendetail, waspadai untuk menjadi peluang triple top ya. Jadi pasar masih memasukkan portofolionya lebih ke saham ya. Ada sebuah pengumpulan, ada sebuah minat untuk masuk ke pasar saham, berinvestasi di pasar saham, trading di pasar saham. Dan kondisi ini, jika harga high di resistance sebelumnya dan kemudian di top yang berikutnya, jadi sudah ada dua top ya kalau kita perhatikan di sini. Maka kalau harga yang running sekarang mendekati top yang pertama dan yang kedua, maka dia berpotensi menjadi sebuah triple top dengan catatan kenaikannya terbatas di top yang satu dan yang kedua. Ini patut menjadi tanda-tanda sebuah sebuah pijakan. Apakah di akhir tahun ini pasar akan membuliskan untuk S&P ini. Dan kita beralih ke analisa utama kita, yaitu GBP USD ya. Untuk GBP USD monthly ditutup naik ya kalau kita perhatikan, kemudian weekly-nya juga ditutup naik dan daily-nya juga ditutup naik. Nah, ini ada sebuah modal acuan untuk kita bersama bahwa pasar menjelang akhir tahun ini masih dari price action-nya masih berminat untuk buy sterling ya, untuk tidak masuk ke dolar dulu, tetapi lebih masuk ke sterlingnya. Sekalipun di Inggris masih dalam kondisi ya adanya varian virus ya, COVID, Corona, Omicron ya. Tetapi kalau kita perhatikan GBP cenderung ya, bukan cenderung saja, tapi memang naik ya, baik di chart monthly, weekly, dan daily-nya. Berikutnya adalah dari analisa trend line. Kita perhatikan untuk trend line resisten yang berwarna merah sudah terbreak up ya, sudah break naik. Nah, ini berarti mengkonfirmasikan apa yang terjadi di analisa price action di monthly, daily, dan weekly, bahwa memang pound sterling minat pasar adalah masih untuk buy.
Berikutnya lagi, nah dari analisa MACD memang berusaha keluar dari center line 0, dan ini adalah sebuah tanda-tanda bagi GBP ya untuk naik ya. Jadi untuk dari MACD-nya masih up sinyalnya, kemudian waspadai di stokastiknya sudah mulai terjadi cross ya, cross untuk turun ya di area 80-nya. Dan untuk ATR ya, seperti biasa memang menjelang akhir tahun peminatan pasar menurun ya. Jadi ATR-nya dalam kondisi tren penurunan untuk sementara ya. Berikutnya lagi adalah untuk analisa dari Fibo ya. Untuk Fibo-nya tinggal menunggu Fibo 61,8-nya terbreak ya. Fibo 61,8 terbreak, maka sterling akan up menuju Fibo 50 ya, di sekitar 1.34 ya, 3435 ya, sekitar 1.3500 kita bulatkan saja. Sementara belum ada tanda-tanda koreksi kecuali dari stokastiknya yang tadi. Dan terakhir untuk pound sterling kita lihat di analisa support resistance ya. Untuk support resistance, kalaupun terjadi koreksi akan di 1.3350, dan untuk kans kenaikan akan ada di sekitar 1.35 ya. Itu untuk pound sterling. Jadi kesimpulannya adalah overall pound sterling masih sinyal naik ya. Kalaupun terjadi koreksi, koreksinya tidak akan terlalu dalam, turunnya tidak akan terlalu dalam. Setelah itu dia akan tetap menuju ke arah naiknya berdasarkan indikasi-indikasi teknikal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikutnya beralih ke emas ya, XAU USD. Untuk XAU monthly-nya up, weekly-nya juga up, daily-nya juga up ya. Jadi kita lihat bahwa peminatan pasar ya, kalau kita lihat XAU cukup lama, sekian minggu bergerak sideways, dan sekarang mulai meninggalkan area sideways-nya, mulai naik ya. Dan berikutnya tinggal menunggu penembusan dari untuk resisten yang berwarna merah ini ya. Jika resisten berwarna merah ini tertembus ya, moga-moga tertembus di dalam minggu ini, maka akan mengkonfirmasikan dari pergerakan candle ya yang ada di monthly, weekly, dan daily, yaitu naik. Berikutnya lagi untuk MACD ya. Untuk MACD masih sinyal naik ya. Kita lihat juga chartnya yang terkini ya, pergerakannya masih naik ya, sudah mulai meninggalkan area sideways-nya. Untuk stokastik seperti biasa waspadai ya, waspadai untuk terjadinya koreksi. Dan untuk ATR-nya sangat rendah ya, tren ATR-nya turun ya. Ini terjadi seperti biasa ya. Tadi kita lihat GBP juga trennya menurun ya. Tapi untuk emas lebih turun ya. Untuk ATR-nya ya, maksud saya ATR GBP dan ATR untuk emas, ini adalah biasa, hal biasa di dalam akhir tahun, menjelang akhir tahun, karena memang dari sejak Christmas, Natal ya, atau bahkan sebelumnya, seminggu sebelumnya, pasar memang menyiapkan diri untuk berlibur ya, untuk holiday seperti itu. Dan berikutnya lagi adalah untuk Fibo ya, tinggal menunggu penembusan di Fibo 50, dan selanjutnya gold berpeluang untuk naik ke sekitar 1830 ya, di sekitar area itu ya. Seperti itu untuk gold ya, masih berpeluang untuk naik. Dan sekarang yang paling akhir yaitu dari analisa support resistance-nya. Untuk support resistance, kalau dari support resistance peluangnya cukup gede ya, di menuju kenaikan ke 1877 ya. Kita bulatkan aja antara 1870 hingga 1880 ya. Nah, tetapi perhatikan juga bahwa kenaikan untuk akhir tahun biasanya terbatas ya. Meskipun bisa saja ada kejadian kejutan bahwa pernah terjadi memang dalam beberapa tahun yang lalu ya, sesekali terjadi bahwa pasar bisa sangat bullish pada menjelang akhir tahun ya, pada perdagangan terakhir di akhir tahun seperti itu. Dan ini adalah yang bisa kita lihat peluang. Jadi untuk XAU USD adalah tetap dalam tren kenaikan. Baik, jadi itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk analisa di
GBP USD, di pound sterling, dan untuk di XAU USD untuk di emas. Waspadai terjadinya tiba-tiba ada volatilitas yang sangat besar pada akhir tahun. Tetap wait and see jika ada peluang masuk, dan tetap pasang stop loss Anda pada area-area yang area-area koreksi yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Baik, sekali lagi selamat merayakan hari Natal bagi merayakannya. Selamat menjelang tahun baru, selamat berlibur, dan tetap menjaga kesehatan, sukses selalu, dan profit selalu tentunya. Terima kasih.